penghargaan untuk acara yang keempat yaitu acara misi sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak dari calon guru penggerak Bu Umi Fatimah SPD. Kepada Bu Umi Fatimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binaun, yang saya hormati Ibu fasilitator kami dari kelas D024, Ibu Hajah Muniati Ningsih MPD, beliau dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumeneb, Madura. Dan yang saya hormati juga Ibu pendamping praktek kelompok A1, Ibu Ratna Ernawati SPDSD, beliau dari SD Negeri Paketingan, Sampang. Dan beliau juga pengajar praktek yang luar biasa, setia memotivasi, mendampingi, membuat kami merasa bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas CGP dengan baik. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Binaun. Puji syukur kita panjatkan kita bisa bertatap muka hari ini. Ya, seperti judul yang tertera di depan Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak angkatan 4, di mana di modul 1 ini yang dipelajari antara lain adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Ya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu ada di modul 1.1, di mana ini merupakan dasar ya Pak Bu, seperti tadi video yang saya tayangkan di awal, dasar-dasar dari terlaksananya program pendidikan di Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantoro itu kita kenal sebagai pahlawan pendidikan, bahkan Bapak Pendidikan Nasional, karena pemikiran-pemikiran beliau yang sangat cemerlang tentang bagaimana mendidik, bagaimana mendidik anak-anak bangsa supaya berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan berprestasi nanti. Boleh di slide kedua, Bu. Saya mulai dari pemikiran yang pertama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu bahwa pengajaran yang di dalam kurung itu saya kurang fasih membacanya, konon katanya itu bahasa dari Belanda. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Jadi mengajar tidak hanya sesuai kurikulum yang sudah kita sepakati bersama-sama, tetapi mengajar itu juga harus memperhatikan apakah yang kita berikan itu berfaedah baik lahir maupun batin bagi kehidupan anak-anak nantinya. Sehingga pendidikan atau pengajaran yang kita laksanakan di sekolah lama-kelamaan disempurnakan dari waktu ke waktu, tidak hanya belajar menghadap buku di kelas saja, bisa di dalam kelas, bisa di luar, di lingkungan dimanapun anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang kelak akan berfaedah untuk hidup mereka. Slide berikutnya, Bu. Kemudian yang kedua, pendidikan. Kalau tadi pengajaran, sekarang pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini yang mencoba, yang mungkin kemarin Bapak Ibu semua juga terlibat, mencoba saya lakukan ke anak-anak. Ya, jadi bukan hanya mengutamakan nilai ulangannya harus 100, nilai PAS-nya harus 89, nilai PTS-nya harus 95. Nah, kemarin kita mencoba baru di kelas 8A, B, C, D, E, dan H. Nah, kita buat proyek untuk mereka belajar. Itu panjang Bapak Ibu bekerjanya, tidak hanya 1-2 hari. Ya Mbak ya, kita sudah intensif chattingan di grup itu sudah sejak selesai PTS. Jadi merencanakan, kemudian melakukan, mengevaluasi sampai dengan merefleksi apa yang bisa kita lakukan. Dan ternyata di sana tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang diam. Ya, semuanya aktif, semuanya senang, semuanya bahagia dengan passionnya masing-masing. Yang tidak suka pelajaran, sudahlah saya ngecat saja petang sapu, segalanya naik tangga masang-masang dengan gembiranya. Yang senangnya belajar, udahlah saya bikin persembahan aja buat nanti pameran atau exponya. Nah, jadi mereka bisa happy atau bahagia dengan perannya masing-masing. Yang ketiga, pendidikan berhubungan dengan kodrat dan keadaan setiap anak. Ya, jadi tuntunan pendidikan itu diperlukan bagi anak sama pentingnya seperti pada saat petani menanam padi. Ya, jadi pendidikan hanya menuntun, bukan memaksakan. Ya, seperti kita menanam padi, kita tidak bisa memaksakan menanam padi kok nunggune panen jagung. Itu tidak mungkin ya Pak Bu. Jadi kalau kita menanam padi, kita rawat, kita pelihara, kita pupuk, ya nanti jadinya panennya panen padi. Jadi pendidikan itu diperlukan untuk menuntut siswa, ya, supaya mereka terhindar dari hal-hal buruk yang dapat muncul dari berbagai jenis keadaan. Sama seperti tanaman itu punya hama. Jadi petani ya penting karena harus memelihara tanaman dari hama itu. Kemudian yang sudah kita saksikan tadi di video awal, ada teori konvergensi yang menyatakan bahwa watak manusia itu dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama intelligible atau bagian yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran, dan yang kedua biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, di mana kedua watak ini harus selalu kita seimbangkan dalam mengembangkannya. Jadi dengan 3 cara tadi, olah pikir, olah rasa, dan olah raga, yang sudah biasa kita lakukan ketika kita membersamai anak-anak untuk belajar. Kemudian yang tidak kalah menariknya ketika saya ketemu dengan modul 1 adalah di bagian ini Bapak Ibu, bahwa permainan anak adalah pendidikan. Yang sekarang sudah jarang sekali anak-anak yang tahu. Bahkan Mbak yang di belakang itu mungkin sedikit sekali yang tahu. Gateng, tahu Mbak gateng? Nah, pakai batu, pakai bola betel. Gateng, kemudian unclang. Nah, itu ternyata mendidik anak agar bisa bersikap teliti, cekatan, titis, menjernihkan penglihatan. Nanti boleh di-googling permainan tradisional gateng dan unclang. Coba Mbak, seperti apa permainannya. Kemudian dakon, jumlah suweng, kubuk. Nah, ini yang bisa sampai dulu kita gelut nggih. Kalau kubuk bala-balaan kalah, itu jangan medegel rasanya. Itu mendidik anak tentang perhitungan, perkiraan, dan
taksiran, dapat berapa, menang berapa, utangnya berapa, harus disaur, baru terakhir totalan. Dan itu ternyata matematika. Kemudian yang ketiga ada Gogak Soter, Jamuran, Jonjang. Nah, itu mendidik anak tentang kekuatan, kesehatan, cekatan, dan keberanian. Kemudian Ronce siapa Mbak? Ada yang tahu? Iya, merangkai bunga. Menyulam itu mendidik agar anak memiliki sikap tertib dan teratur. Jadi alangkah baiknya kalau di sela-sela permainan zaman sekarang nanti kita di sekolah tetap menyelipkan permainan-permainan seperti itu. Biasanya Pak Willy kalau 17-an itu Gobak Sodor paling ramai. Insya Allah COVID segera hilang, kita bisa kembali meriah. Kita lanjutkan ke topik berikutnya tentang budaya positif. Dari beberapa hal yang kita pelajari bersama tadi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mungkin ada di sini Bapak atau Ibu guru yang ingin berbagi pengalaman, monggo. Oke, Bu Tia, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan melengkapi informasi yang telah disampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Senada dengan yang telah kita dapatkan ketika kita bersama-sama mengikuti diklat Guru Seri Merdeka Belajar di SIPKB, bahwa yang pertama dalam menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat, Ki Hajar Dewantoro menganjurkan agar kita tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban dan kesopanan seperti etika dan moral, ilmu estetika, dan menerapkan cara-cara pendidikan yang membangun karakter. Kemudian yang kedua, seorang pendidik yang baik, kata Ki Hajar Dewantoro, harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Dan yang ketiga, Ki Hajar Dewantoro melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, rasa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semuanya, daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidaktahuan perkembangan sebagai manusia. Menurut saya demikian sepemahaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Diah yang sudah melengkapi informasi berdasarkan pengalaman beliau ketika mengikuti diklat Guru Belajar. Kebetulan seri Merdeka Belajar itu materinya juga banyak yang sama, membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, hubungannya dengan konsep Merdeka Belajar. Saya rasa cukup untuk topik yang pertama. Yang kedua, ini ada di bagian akhir modul 1.4. Jika nanti Bapak Ibu berkesempatan mengikuti diklat CGP, ada di bagian akhir modul, yaitu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini akan menjadi upaya kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan kepada murid, seperti halnya petani memelihara tanamannya dari hama dan merawat agar dapat berhasil panennya. Di mana untuk membentuk budaya positif di sekolah itu nanti kita harus melalui beberapa tahap, Bapak Ibu, mulai dari lingkaran yang paling dalam. Itu di kelas nanti kita harus menyepakati
peraturan kelas dengan siswa kita. Kemudian setelah peraturan kelas terbentuk, maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang ketika sudah menjadi sebuah keyakinan, baik ditulis ataupun tidak di dalam kelas, itu warga kelas sudah akan berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian setelah menjadi keyakinan kelas, jika 25 kelas di SMP 1 Binangun ini sudah masing-masing memiliki keyakinan kelas yang sama, yang baik, maka akan menjadi sebuah lingkungan positif untuk belajar oleh anak-anak kita. Nah, setelah lingkungannya positif, berlangsung dalam waktu yang lama atau bahkan selamanya, maka hal-hal positif itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi Pak Willy tidak perlu lagi memasang tata tertib. Nah, tapi siswa sudah sepakat, yakin, terbiasa dilaksanakan. Oke, nanti di bagian belakang juga akan kita bahas bagaimana prosesnya. Oke. Nah, kemudian sebagai langkah pertama dalam membentuk budaya positif di sekolah, maka kita harus merubah paradigma atau cara pandang kita dari yang semula dalam mengontrol itu kita menggunakan stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Bedanya nopo? Sudah saya sajikan dalam tabel di depan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ya, jadi memaksa, sedikit memaksa. Ini salah, ini benar. Ya, tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita cari tahu dulu apa, mengapa, bagaimana, kenapa kok orang itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, seperti Bapak Ibu guru yang di BK mungkin sudah lebih paham, kita tidak boleh langsung kamu salah, kamu bodoh, kamu jelek. Tapi kita harus memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku salah sekalipun. Ya, misalnya di kelas kita menemui siswa kok sampai menek-menek meja, ya. Nah, kita tidak boleh langsung, kamu gak sopan, sini hukum, tarik. Tapi kita harus telusuri, apa sih mas? Itu lagi ngapain kayak gitu? Kepengen apa? Kita harus tahu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari tingkah laku yang mereka lakukan. Itu menggunakan teori kontrol. Kemudian perbedaan yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita nggak perlu dilarang-larang sama orang lain. Tapi kalau kita sudah paham bisa mengontrol diri kita, ya kita bisa ngerti, oh ini baik kalau saya lakukan, oh ini jangan karena nanti efeknya begini. Oke, ini tadi tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Oke, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata hal ini dimaksudkan untuk mendukung motivasi intrinsik supaya bisa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya minta pendapat, ya, judulnya minta pendapat kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Monggo, mungkin ada yang bisa berpendapat kira-kira hal-hal yang saya tuliskan di depan itu memiliki nilai kebajikan yang akan dituju apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, untuk peraturan selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian untuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri.
Kemudian untuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk nilai kebajikan yang ketujuh yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Kemudian untuk peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ketujuh yaitu keselamatan, Dari Bu Laili. Sekarang kita coba bersama ya Bapak Ibu di slide berikutnya Bu. Ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya, itu menuju ke nilai kebajikan berupa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu lebih ke menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Monggo kita coba bagaimana Pak Willy, hukuman atau sanksi atau konsekuensi beberapa statement yang kita tayangkan di Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya siang kesempatan hari ini. Untuk konsekuensi atau hukuman, yang pertama mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena anak terlambat sekolah, itu hukumannya atau sanksinya itu berupa hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu konsekuensi hukumannya berupa hukuman bentuknya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu dalam bentuk hukuman. Ya, terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Dilanjut Bu. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Willy, kita bisa mengidentifikasi antara perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yaitu ketika kita melakukan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian dilanjutkan Ibu. Nah, ini tadi ya, sebelum kita melakukan restitusi kepada siswa, kita harus mengingat bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Apalagi anak-anak kita sudah menjelang remaja, nah, mereka sudah banyak sekali kebutuhan ke arah sana. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, ya, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar yang harus kita penuhi tentunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, monggo, mungkin ada lagi yang mau berpendapat dari yang pertama sampai keempat, itu hal-hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ya, dari yang pertama Ibu Guru bilang, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan senang menyanyi. Contohnya si Indira tadi. Nah, dia kalau di kelas itu senangnya dengan santainya, dengan enjoynya. Nah, ini menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi di situ? Monggo silakan. Di situ ada ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Di sini kebutuhannya yaitu kebutuhan kesenangan. Kemudian selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini kebutuhannya yaitu cinta kasih, ingin diperhatikan. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Cici. Ini kebutuhan dasar yang akan dipenuhi. Saya rasa sudah sepakat seperti yang disampaikan Bu Cici. Satu topik terakhir tadi tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesamaan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi, mulai dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan,
menstabilkan identitas. Oke, nanti kita belajar bersama-sama proses dan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit saja, kalau banyak mungkin belum bisa. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.